Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, nyatakan bersama. Tuhanku di dalam kesesakan. Setiap lukaku, Kau genggam tanganku, Kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Mari bersama nyatakan. Tuhan, perteduhanku di dalam kesesakanku. Kau Tuhan, penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, Kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Kesetiaanmu Bapa, kuatkan kami. Sebab itu kami bersyukur di titik rendah kami menemukanmu Bapa.
Kami mau menyadari panggilan dan jalan hidup kami menuju pada kekekalan-Mu ya Bapa. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Apa yang Kau mau katakan padaku. Ku penuhi inginmu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu. Hidupku bagimu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Apa yang Kau mau katakan padaku. Ku penuhi inginmu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku. Di satu nyawaku tak ku sesali itu. Hidupku bagimu. Di satu nyawaku tak ku sesali itu. Hidupku bagimu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini, biarlah kami sungguh menyadari kebesaran kasih anugerah-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menikmati mutiara-mutiara kebenaran-Mu pada kesempatan ini. Jadikan melalui renungan ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seandainya kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, kira-kira apa yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan? Tentu banyak permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tentu bagi orang yang susah ingin mendapat jalan keluar. Bagi yang sakit berdoa agar memperoleh kesembuhan. Yang di dalam kemiskinan juga berdoa agar mereka bisa hidup mapan. Kalau bisa mereka menjadi orang yang kaya. Tentu permohonan-permohonan itu pasti kita utarakan kepada Tuhan. Tetapi kita mau belajar meminta salah satu yang paling prinsip, yang paling mutlak di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan dan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai permohonan kita yang bernilai lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Karena Tuhanlah yang menjadi tujuan perjalanan kita, bukan dunia ini. Kita harus lebih membutuhkan Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Karena Tuhanlah yang menjadi kebutuhan jiwa kita satu-satunya. Kalau Tuhan menjadi sesuatu yang tidak ternilai, bahkan lebih bernilai dari napas kita, lebih bernilai dari oksigen yang kita hirup, lebih dari darah yang mengalir dalam tubuh kita,
maka kita adalah orang-orang yang berkategori yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Itulah permintaan yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Tentu melalui perjalanan kita kepada Tuhan, kita mau belajar menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan, tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, kita akan cakap melanggung segala sesuatu bersama dengan Dia. Dalam kebudayaan hidup sekarang ini, banyak orang berpikir sangat negatif terhadap orang yang kaya atau orang yang memiliki harta kekayaan. Seringkali orang menganggap bahwa orang kaya itu digambarkan sebagai orang yang tamak atau egois. Apakah demikian? Kalau kita mau menjawab, tentu tidak demikian. Sebab ketamakan dan egois bisa menjadi sifat siapapun di antara kita, termasuk orang-orang yang miskin sekalipun. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, baik kita orang kaya atau tidak, tentu kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sadari Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Sebab roda kehidupan manusia ini akan berputar. Kadang di bawah, kadang ada di atas. Inilah dinamika kehidupan manusia yang silih berganti sampai seseorang menutup mata. Untuk itu kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, kesulitan kita, pergumulan kita, jadikan Tuhan sebagai sumber segala sumber kehidupan. Ini kita mau belajar seperti yang diajarkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 saya bacakan. Bagi kekasih Tuhan yang berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang, kita harus belajar mengucap syukur. Memang saya katakan ini tidak sederhana, ini tidak mudah. Kalau kita diberkati, keadaan kita baik, semua berjalan running well, tentu dengan mudah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita di tengah himpitan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, apalagi sakit yang tidak kunjung sembuh, apakah kita tetap bisa menaikkan syukur kepada Tuhan? Ini yang harus kita perkarakan, karena diajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab di balik ucapan syukur ini ada berkat, ada rasa cukup, ada sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui budi manusia akan sungguh-sungguh memelihara hati pikiran kita. Rasa cukup ini tidak hanya muncul karena kita memiliki kedudukan, memiliki harta. Sebab orang yang kaya sekalipun, seringkali dia tidak merasa cukup. Bahkan sudah sampai tingkat menjadi seorang miliarder pun, dia juga bisa berkategori tidak pernah ada rasa cukup dengan apa yang telah dia milikinya. Sebab di dalam diri manusia harus kita sadari, ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Sekalipun kita memiliki dunia dengan segala keindahannya, tapi kalau kita tidak memiliki Kristus, maka kita akan memiliki rongga kosong di dalam diri kita yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Mari kita mencari Tuhan.
Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber dari sumber kehidupan. Supaya rongga kosong yang di dalam jiwa kita bisa dipuaskan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Mari kita mencari Tuhan. Karenalah Dia yang bisa memuaskan jiwa dan dahaga kita. Mari kita berkata seperti pemazmur, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kehausan jiwa kita bukan dengan apa yang kita miliki, apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi dahaga jiwa kita ketika kita menemukan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan perjalanan hidup kita. Tentu orang yang sampai tahap ini adalah orang-orang yang sudah mengalami paradigma cara berpikir. Perubahan kodrat dari manusia duniawi menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Tentu hal ini bukan sekejap, membutuhkan proses yang panjang. Tentu melalui tahapan proses ini kita belajar mengenakan setiap kebenaran-kebenaran yang kita tangkap, yang kita terima dan kita hidupi. Jadi kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan itu satu-satunya. Karena hanya Dialah yang bisa memuaskan jiwa dan dahaga kita. Sampai tingkat pada akhirnya kita menjadikan Tuhan sebagai harta abadi atau kekasih jiwa kita. Tuhan menjadi sangat tak ternilai dari apapun dan siapapun yang kita nantikan. Seperti yang dikatakan di dalam Pemazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Tentu ayat-ayat ini bagi pecinta suara kebenaran, kita sudah sering mendengar ayat ini disampaikan oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Eratus Sabdono. Sering mengutip ayat ini dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita melihat siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang diingini. Tuhan menjadi satu-satunya harta abadi kita. Tidak ada lagi yang kita nantikan kecuali cuma satu. Bagaimana kita menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan suatu hari kelak. Sekalipun hari ini hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan yang membuat kita seolah-olah menjalani hidup ini rasanya berat tertati-tati. Tetapi kalau kita memandang bahwa harta kita sesungguhnya adalah Tuhan dan kerajaannya, maka kita akan berjalan sekalipun di lembah kekelaman. Karena kita sadar Tuhan selalu beserta dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di sini dikatakan sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung bakuku, bagiankulah tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang sudah sampai tingkat ini, pengharapannya cuma satu, adalah Tuhan. Kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena baginya kehidupan ini suatu hal yang menarik ketika kita menjadikan Tuhan sebagai harta abadi kita. Setelah kita menempatkan Tuhan di atas prioritas kehidupan kita, maka Tuhan menjadi lebih dari segala sesuatu yang kita dambakan dan kita inginkan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk selalu bersyukur. Saya tidak tahu keadaan kita, saya tidak tahu kesulitan kita, saya tidak tahu pergumulan kita. Tetapi saya berdoa kiranya melalui nasihat firman ini Roh Kudus menjamah kita.
Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menguatkan kita. Mari kita belajar mengucap syukur. Sekalipun keadaan kita hari ini dalam kesulitan, tetapi naikkan syukur. Kita tidak punya alasan tidak mengucap syukur. Kalau hari ini kita masih bernapas, kita bersyukur. Kita bisa makan, kita bersyukur. Kita bisa duduk, kita bersyukur. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan, kita bersyukur. Ada satu kisah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di Israel ada seorang pria mendatangi seorang rabi. Dan dia berkata kepada rabi ini, "Rabi, hidup kami ini susah. Kami tinggal 9 orang dalam satu kamar. Kenapa kondisi hidup kami begini dan apa yang harus kami lakukan?" Kemudian rabi ini menjawab, "Masukkan seekor kambing ke dalam kamarmu." Wah, masukkan kambing ke dalam kamarmu. Kemudian pria itu heran. Tetapi rabi berkata dan serta memaksa untuk bertindak demikian. Lakukan itu dan kembalilah kamu setelah seminggu kemudian. Seminggu kemudian orang itu kembali dan dia berkata kepada rabi, "Wah, kami tidak tahan, Rabi." Kenapa? Sebab kambingnya itu jorok sekali. Kami tidak tahan baunya. Waduh, taiknya kemana-mana. Kemudian rabi itu dengan hikmat Tuhan berkata, "Pulanglah. Sekarang kamu pulang. Kamu keluarkan kambingnya. Lalu kamu kembali lagi. Seminggu lagi." Kemudian dalam perjalanan waktu, tibalah seminggu kemudian, pria yang tadi datang kepada rabi ini dengan wajah yang berbinar-binar, dengan wajah tersenyum. Dia berkata kepada rabi, "Rabi, hidup kami sekarang begitu indah. Kami bisa menikmati setiap detik, setiap jam, setiap hari. Walaupun kami tinggal 9 orang dalam kamar yang sempit. Tetapi sejak kambing ini kami ungsikan keluar. Kami bisa tertawa bersama. Kami bisa senyum bersama. Kami bisa bersyukur kami bersama." Dari hal ini kita belajar. Dari cerita ini kita mau memahami pesan apa yang terkandung di dalam cerita ini. Tentu hal ini Bapak Ibu kita diajar untuk selalu mengucap syukur. Sebab tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, coba lakukan seperti dalam cerita yang Rabi sampaikan, seperti pesan di atas. Kalau kita menyadari keadaan hidup hari ini rasanya sulit, mari kita belajar memandang kepada Tuhan. Kita belajar berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Sebab Tuhan telah berbuat kasih kepada kita. Kita harus bersyukur. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita percaya segala sesuatu yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Kita percaya ada Allah Elohim Yahweh yang menopang kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita percaya Allah beserta dengan kita, Dia Immanuel, kita tidak perlu menjadi takut dan cemas, sebab Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya ada begitu banyak alasan kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Tetapi seringkali yang keluar dari bibir kita adalah kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Penuh dengan cacian, penuh dengan makian, penuh dengan pesungutan. Tetapi hari ini jangan kita bersungut-sungut. Jangan yang keluar dari kata kita, kata-kata umpatan. Jauhkan itu dari mulut kita, dari lidah kita, dari kehidupan kita. Supaya kita selalu bisa bersyukur kepada Allah. Suatu ketika di dalam suatu televisi swasta, ditayangkan suatu kejadian atau suatu kisah kehidupan orang-orang yang kaya. Dalam televisi itu dipertontonkan begitu jelas orang-orang kaya bagaimana rumahnya begitu mewah, begitu luas. Belum lagi ornamen di dalam rumah itu begitu memukau. Belum lagi ada kolam berenangnya dengan luas sekian. Belum lagi ada tempat gym, olahraga. Waduh, sampai penonton-penonton itu akhirnya geleng-geleng kepala melihat kemewahan yang ditampilkan di dalam stadion swasta tersebut. Mungkin tanpa dia sadari, para penonton itu kemudian tercetus suatu protes. Kok saya tidak seperti mereka? Coba seandainya kalau saya kaya seperti mereka. Tanpa sadar, penonton itu mulai protes, membandingkan dirinya dengan apa yang sedang dia tonton. Kemudian acara itu selesai, kemudian diganti dengan satu acara lain. Tayangan tersebut digantikan dengan tayangan kehidupan para gelandangan yang hidup di bawah kolong jembatan. Luapan protes yang tadi itu, yang tadinya sempat berkobar, seketika itu kita menjadi padam dan berganti dengan ucapan syukur karena kita melihat kehidupan para gelandangan jauh lebih susah dibanding dengan keadaan kita. Disitulah kita harus belajar. Jangan membandingkan diri kita, keadaan kita dengan orang lain. Seperti ada pepatah, kalau kita melihat rumput tetangga rasanya lebih hijau. Belum tentu Bapak Ibu. Mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita belajar bersyukur. Sebab di balik ucapan syukur ini ada berkat yang menyertai kita. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Bahkan Roh Kudus sudah dimateraikan dalam diri kita yang selalu menuntun dan membimbing kita. Tak kala kita menjadi lemah, mari kita perkuat doa kita, pengharapan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai air kehidupan. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang melimpah dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas. Jangan selalu kita melihat ke atas. Kehidupan mereka begitu bahagia. Mereka punya kemewahan hidup. Mobil mereka begitu bagus. Harta begitu melimpah. Cobalah sekali-sekali kita melihat ke bawah. Banyak orang yang jauh lebih susah dari kehidupan kita. Mereka untuk makan saja susah. Untuk tinggal saja beralaskan kardus. Apalagi di bawah kolong jembatan yang penuh dengan nyamuk, sampah. Belum lagi kejernihan air untuk mereka mandi. Pasti
penuh dengan berbagai virus dan sakit penyakit. Tetapi kalau kita hari ini ada, kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih bijak lagi kalau kita tidak sekedar melihat mereka yang ada di bawah. Tetapi mari kita memiliki hati seperti Tuhan. Melihat mereka. Biarlah kita menjadi alat Tuhan. Menjadi alat perpanjangan Tuhan. Untuk menopang mereka yang di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kita sampai tingkat menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Dan saya berdoa dan saya berharap melalui pesan ini, tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita hidup, itu karena Tuhan. Jadikan rumah tanggamu, jadikan pekerjaanmu, jadikan usahamu, jadikan segala sesuatu yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Mari saya berdoa agar melalui pesan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini, kiranya Roh Kudus mencelikkan mata pengertian kita dan kita diubahkan dan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Biarlah melalui nasihat firman Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini, kami telah mendengar nasihat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal yang sering kali membuat kami tidak bisa mengucap syukur. Apalagi di tengah kondisi keadaan kami. Tetapi melalui pesan-Mu, nasihat-Mu pada kesempatan hari ini, biarlah Engkau boleh mencelikkan mata pengertian kami. Tuhan jamah mereka yang terluka. Tuhan hibur mereka yang susah. Dan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang di dalam kesulitan. Kiranya Roh Kudus menjamah dan menolong mereka. Mereka yang terluka Tuhan lawat. Mereka yang menghadapi jalan buntu di dalam kesulitan hidup. Kiranya anugerah belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Sebab Allahku akan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut segala kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan mereka yang sakit Tuhan, aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka yang susah, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan atas mereka. Kiranya Tuhan melalui program ini, nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.